Jangan lupa untuk subscribe channel Syolehudin. Ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami. Ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak. Ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum, dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan ya. Laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Bahkan tidak, Kapolri pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil dari forensik. Oleh karena itu sebenarnya kalau didengarkan oleh Pak Presiden Prabowo, sebaiknya Pak, lembaga forensik itu harus dikeluarkan dari kepolisian, supaya menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh publik. Kalau bisa tiga lembaga Pak, khusus forensik. Jadi menanggapi dari kuasa hukum dari Roy Suryo, bahwa katakanlah dirinya mengatakan bahwa kepada tim kuasa dari Jokowi itu katanya kalah telak, tidak berani menunjukkan beberapa fakta-fakta kasus dengan ijazah palsu Pak Jokowi, tidak bisa membawakan ijazah aslinya, dan dari saksi-saksi dari dari kubu dari Pak Jokowi ini belum bisa menunjukkan, dan di sidang MK itu pun tidak berani menunjukkan dalam yaitu di monitor yang besar itu tidak bisa menunjukkan. Dan Simon ini mengatakan tadi sudah berdialog kepada Kapolri yang ada di Indonesia ini, sampai bukan memalukan katanya, tapi menelanjangi bahwa kalau seperti ini terus, kapan majunya Indonesia. Sejak awal sebenarnya kami sudah menyampaikan tentang proses ini, karena ini gelar perkara khusus pada tahap penyelidikan itu tidak diatur dan tidak berdasar hukum. Namun kami sangat menghargai keputusan yang sudah diambil oleh Pak Kapolri, sehingga kami hadir hari ini untuk mengikuti prosesnya dengan harapan bahwa permintaan ini kan gelar perkara khusus atas permintaan mereka, sehingga setelah gelar perkara khusus ini ya harapan kami sudah makin jelas, makin clear, dan dari pihak mereka pun sudah tidak ada lagi yang harus ditanyakan. Dan gelar perkara khusus ini kan untuk pihak penyidik memaparkan proses penyelidikan yang berlangsung. Jadi bukan tentang pengujian materi-materi yang sudah dilakukan, bukti-bukti, hasil-hasil penyelidikan, bukan. Jadi ini bukan forumnya. Ini adalah forum di mana dari pihak penyidik pihak penyidik menjelaskan proses penyidikan yang sudah berlangsung. Jadi itu poinnya. Sehingga harapannya setelah gelar perkara nanti jelas, sehingga dari pihak sana kan dari awal melapor ke polisi tidak dipercaya. Puslap pun sudah memberikan hasil tidak dipercaya. Masih minta juga gelar perkara khusus. Ternyata pihak Polri yang sangat berbesar hati, ya mungkin karena permintaan dari mereka dengan tantangan yang cukup besar, diberikanlah gelar perkara khusus. Kita lihat hasilnya. Tim kuasa hukum Jokowi mengaku bukan sih keberatan katanya ya, gelar perkara kasus dugaan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, mengaku keberatan dari kuasa hukum dari Pak Jokowi. Tapi dari kubu yang satunya lagi, yaitu Pak Simon, itu tetap harus tidak bisa membuktikan, harus dibuktikan secara real dan secara nyata. Ya kan, seperti itu kata Pak Simon. Kalau kata dari tim kuasa hukum dari Jokowi itu masih keberatan. Tapi saya mau bertanya kepada Pak Simon, apakah Pak Simon itu samakah bisa ngomong sana ngomong sini, apakah dugaan saya
apakah ijazah dari Pak Simon ini palsu atau asli. Kita harus telusuri terlebih dahulu. Not match, tidak cocok. Foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi. Nih, langsung. Sekali lagi semua presentasi ini tadi saya paparkan dan tanpa terputus, dan pimpinan rapat senang sekali dengan apa, karena ini benar-benar sangat signifikan dan kedua soal foto. Foto saya sampaikan bahwa kalau foto itu asli, ini foto di ijazah saya tadi dengan foto saya sekarang. Ada software yang namanya face comparison, itu akan mengatakan match. Mau kita tahu berapa sekalipun, software ini ngerti yang punya algoritma yang untuk match. Kemudian kalau foto data Jokowi ditampilkan dengan fotonya Jokowi sekarang, apa hasilnya? Ini not match, tidak cocok. Foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi. Nih, terus kemudian cocoknya dari siapa? Nah, saya memeriksa banyak foto. Ini masuklah foto seseorang namanya Budian Sandi inilah yang kemudian membuat gaduh, membuat heboh. Karena dengan adanya foto paparan berwarna ini dan dikatakan asem, Dokter Resman kemudian nanti akan cerita, kemudian akan meneliti soal cam yang ternyata tertempel oleh Pak Soto. Ya, dan itu jelas banget tadi penjelasannya sudah pakai red green pink. Berapa skalanya clear banget ya. Jadi ini kemudian kita teliti dengan ELA, error level analysis, dan meskipun dikatakan dari Roy Suryo, katakanlah katanya ini sudah pasti bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Dari fotonya sudah dianalisis, katanya Pak Roy Suryo itu sudah dianalisis dari foto-fotonya terdahulu itu. Tapi gini, kalau secara logika menurut saya ya, kenapa pada saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah 2 periode, kenapa tidak dibahas pada saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Kenapa pada saat ini yang memimpin wakil presidennya Pak Prabowo yaitu Mas Gibran pada saat ini mulai memanas dan mulai sengit antara problematika yaitu ijazah palsu dari Pak Jokowi. Kenapa nggak dari dulu, dari tahun-tahun dari dirinya Pak Jokowi itu menjabat menjadi presiden? Kenapa tidak? Coba kita harus analisis dulu dan di logika terlebih dahulu. Kalau sekarang kok kayak gini dipermasalahkan ijazah, kenapa dirinya menjabat 2 periode itu berhasil, cukup berhasil, dan lumayan masyarakatnya itu seluruh di Indonesia ini merasa puas dari kepemimpinan Pak Joko Widodo, kan seperti itu. Nah, saya tanyakan, apakah Pak Roy Suryo itu mampu, pernahkah dirinya itu menjadi pimpinan negara nomor 1 di Republik Indonesia? Kan enggak, hanya hanya seorang yaitu mengomentari dan bisanya itu membuat gaduh. Dari dulu Indonesia itu tentram, dari dulu, dari presiden pertama Soekarno sampai zaman Pak Joko Widodo. Kenapa nggak dibahas ijazahnya dari Pak SBY, nggak dibahas tentang ijazahnya yaitu Megawati, nggak dibahas ijazahnya Abdurrahman Wahid, Habibie, sampai ke Soeharto, sampai ke Soekarno pun harus dibahas itu ijazahnya palsu atau tidak. Jangan semena-mena kamu mengklaim bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Jangan seperti itu. Coba seluruh diri presiden, dari presiden pertama sampai ke-7 Pak Insinyur Joko Widodo, kita buktikan semuanya. Pemimpin negara nomor 1 di Indonesia itu harus dibuktikan apakah ijazahnya palsu atau tidak. Yang penting kalau menurut saya, masyarakat seperti saya, kalau sudah bawa perubahan dan sudah dipilih rakyat, real bahwa dirinya ijazahnya pasti asli. Nggak mungkin ijazahnya diandai-andai, di asalnya dibikin manipulasi. Sekarang saya tanya, Roy Suryo ini punya ijazah enggak? Kalau punya ijazah buktikan dengan secara real.
dan secara nyata. Tanyakan kepada dari SD, mungkin punya enggak ijazah SD, masih adakah enggak SD. Contoh saya tanyakan, dari Abdurrahman Wahid saja, ataupun Megawati, ataupun SBY, mungkin dari SD kita kaji dan kaji. Tanyakan, mungkin gurunya di sekolahannya pun terkadang sudah tidak ada dokumen, karena itu ijazah. Menurut saya seperti itu. Tanyakan semuanya, jangan Pak Jokowi saja. Berani Pak Roy Suryo nanyakan kepada partai elit-elit politik, jangan nanya presiden. Seperti itu. Nanyakan kepada elit-elit politik yang duduk manis di MPR. Tanyakan ijazahnya real, nyata atau palsu. Tanyakan kepada mereka, apakah ijazahnya benar-benar asli? Jangan nanya Pak Jokowi, kenapa yang dihujat hanya Jokowi saja? Dari SBY, berani nggak kamu menghujat? Dari Bu Megawati, berani nggak Anda menghujat? Dari Pak Presiden Abdurrahman Wahid almarhum, berani nggak kamu menghujat? Berani nggak kamu dari Habibie, Soeharto, dan sampai Insinyur Soekarno, kamu berani tidak menghujat kalau ijazahnya mengklaim bahwa ijazahnya Pak SBY, Pak presiden-presiden yang terdahulu itu palsu? Berani tidak? Tantang itu sekalian. Karena apa? Nggak semuanya itu real. Coba dibuktikan. Itu sudah Pak Jokowi itu memimpin 2 periode loh. Kalau Pak Roy Suryo itu apakah pernah memimpin? Dokter Simon apakah pernah memimpin negara Republik Indonesia ini? Ditakutkan ini hanya untuk memanas Indonesia supaya Roy Suryo itu bisa naik popularitasnya itu naik ke atas dan bisa menduduki. Kalau sudah menduduki di parlemen, mungkin menduduki nomor 1 di Indonesia, dirinya akan diam seperti presiden-presiden yang lain.